Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Alifia Ibrahim, NIM 859679113 akan membuat video kegiatan pembelajaran kelas rangkap untuk kelas 4 dan kelas 5 sebagai Bu Ani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap di mana anak-anak kelas 4 dan kelas 5 ini disatukan dalam satu ruangan ya. Nah, hari ini Ibu akan sedikit memberikan penjelasan materi untuk di kelas 4 mengenai pelajaran bahasa Indonesia yaitu gagasan pokok, dan untuk kelas 5 nanti ada pelajaran IPA mengenai alat gerak pada manusia dan juga hewan. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu kepada anak-anak kelas 4 terkait gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa? Ada yang tahu gagasan pokok? Atau mungkin kelas 5 nih, kelas 5 udah pernah belajar, masih ada yang ingat tidak kalau gagasan pokok itu apa? Ya, jadi gagasan pokok itu adalah inti pembahasan dari suatu paragraf. Jadi biasanya paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, pasti di situ ada inti atau pokok pembahasannya itu apa. Dicari terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks. Kalian dengarkan, lalu coba kalian cari tahu ya nanti kira-kira gagasan pokoknya dari setiap paragrafnya itu apa. Dengarkan ya. Teksnya berjudul manfaat air bagi kehidupan. Ibu akan bacakan dulu paragraf pertama. Air sangat penting bagi semua makhluk hidup. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup. Air digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketersediaan air bersih. Paragraf kedua. Tumbuhan juga membutuhkan air untuk tumbuh. Air membantu proses fotosintesis pada daun. Dengan adanya air, tanaman bisa tetap segar dan berbunga. Petani membutuhkan air untuk menyiram tanaman mereka. Paragraf ketiga. Air juga digunakan dalam kegiatan industri dan pertanian. Banyak pabrik menggunakan air untuk memproduksi barang. Selain itu, sungai digunakan untuk mengaliri sawah. Tanpa air, kegiatan ekonomi bisa terganggu. Baik, untuk kelas 4, dari teks yang tadi sudah Ibu bacakan, silakan kalian tentukan gagasan pokok dari 3 paragraf tersebut. Paham? Oke, baik, di kelas 5 Ibu di sini akan sedikit menjelaskan terkait alat gerak pada manusia dan juga hewan. Baik, lihat gambar di samping ya. Ada tulang dan juga ada otot. Ada yang tahu tidak fungsinya untuk apa? Ya, fungsi tulang baik pada manusia ataupun hewan yang pertama, yang pasti untuk menopang tubuh. Ibaratnya seperti fondasi ya. Kalau dalam bangunan itu ada fondasi, kalau di tubuh manusia ada tulang. Kalau gak ada tulang, gimana ya? Nah, yang kedua, melindungi organ dalam. Banyak sekali kan organ dalam tubuh kita. Nah, yang melindunginya adalah tulang. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Otot itu kan banyak banget ya. Nanti kita akan sebutkan juga fungsi dari otot apa. Yang keempat, lalu membantu pergerakan. Dan yang kelima, tempat pembentukan sel darah. Oke, nah sekarang fungsi dari otot. Baik, fungsi dari otot baik manusia ataupun hewan, yang pertama yang pasti untuk menggerakkan tubuh. Nah, ini tubuh kita bergerak, ini adalah efek dari otot ya, dari otot-otot kita. Lalu 2, menjaga postur tubuh. Yang ketiga, menghasilkan panas tubuh. Kalian suka merasakan panas tubuh? Nah, itu juga efek dari otot. Lalu yang keempat, membantu pernafasan. Jadi otot ini banyak ya fungsinya. Tidak hanya sekedar menggerakkan saja, tapi ternyata membantu juga pernafasan. Oke, baik. Dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD.
Baik, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan. Kelas 4 juga sama, silakan kerjakan LKPD-nya. Apabila sudah selesai, silakan boleh ke ibu untuk ibu periksa. Baik anak-anak, ibu sudah memeriksa hasil tugas kalian tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini? Sudah cukup? Baik. Apabila sudah cukup dan ibu juga sudah melihat hasil kerja atau hasil tugas kalian tadi sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa yang masih mungkin belum terlalu paham ya, kita akan nanti ibu akan jelaskan kembali di pertemuan selanjutnya lebih dalam lagi. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.